Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKLCP Sinar Ponti, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, yang beranggotakan Muhammad Iqbal Zaki Ramadan, NIM 170101093 dengan minat studi pemulihan tanaman. Yang kedua, Muhammad Yazid Zain Siregar, NIM 170301136 dengan minat studi agronomi. Yang ketiga, Muhammad Rizky Fauzan Hasibuan, NIM 170301156 dengan minat studi agronomi. Yang keempat, Dila Septiarini, NIM 170301126 dengan minat studi agronomi. Yang kelima, Anissa Putri Yasmin, NIM 170301170 dengan minat studi ilmu tanah. CV Sinar Ponti terletak di Desa Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. CV ini berdiri pada tanggal 2 November 2016 yang didirikan oleh Bapak Jani Ginting. CV ini bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan agrowisata. Komoditi utama dari CV Sinar Ponti ini adalah salak pondok, salak madu, dan kelengkeng dengan luas lahan seluruhnya kurang lebih 150 hektar. Nah, sekarang kami akan membahas tentang budidaya salak dan pasca panen salak di CV Sinar Ponti, yang diawali dengan pencangkokan. Pencangkokan dilakukan dengan membersihkan area sekitar anakan. Setelah itu, anakan dimasukkan ke dalam botol infus bekas yang telah dibelah menjadi dua. Kemudian, diisi setengah botol infus dengan media atau tanah. Kemudian disemprotkan larutan Growton hingga mengenai batang anakan, kemudian diisi kembali dengan tanah sampai padat. Hasil cangkokan dapat dipanen setelah cangkokan berumur 3-4 bulan. Pemanenan. Kemudian anakan diangkut ke area pembibitan CV Sinar Ponti dengan luas area pembibitan 12 x 15 meter. Setelah itu anakan atau hasil cangkokan dipindahkan ke polybag ukuran 5 kg yang sudah diisi media. Dengan komposisi 20 kg tanah banding 20 liter air banding 40 ml atonik. Anakan yang sudah dipindahkan ke polybag diberi naungan selama 3 bulan. Setelah itu, baru dapat dipindahkan ke lahan. Selanjutnya, penanaman anakan dilakukan dengan membuat lubang tanam dengan ukuran 50 cm x 50 cm dengan kedalaman 25-30 cm dan jarak tanam 2 x 2,5 meter. Sebelumnya, lubang tanam diberi dolomit 1 ons per lubang tanam dan didiamkan selama 1 minggu. Kemudian diberi pupuk kandang kambing sebanyak 3 kg per lubang tanam dan didiamkan selama 1 minggu. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan pada tanaman salak dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dengan menggunakan pupuk NPK 9:25:25 dengan dosis 100 gram per rumpun. Cara pengaplikasiannya dengan cara ditugal di 4 sisi tanaman untuk salak pondo dan di 5 sisi tanaman untuk salak madu. Selanjutnya, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang pertama, hama. Hama utama pada tanaman salak di CV Sinar Ponti yaitu lembing dan kumbang perusak buah. Pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan desis dengan dosis 32 ml desis per 1 liter air untuk 20 rumpun. Yang kedua, gulma. Untuk pengendalian gulma dilakukan setiap 3-5 bulan sekali pada tanaman yang berumur 2,5-5 tahun dengan cara gulma dipangkas terlebih dahulu, kemudian disemprot dengan Gromoxon dengan dosis 4,3 liter Gromoxon per 48 liter air untuk 7.200 meter persegi. Yang ketiga, jamur. Untuk pengendalian jamur dilakukan dengan cara penyemprotan diten dengan dosis 6 sendok teh diten per 16 liter air untuk 20 rumpun tanaman. Selanjutnya, pemangkasan.
Pemangkasan pada tanaman salak dilakukan dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan. Kemudian, pelepah hasil pemangkasan dicacah menggunakan mesin pencacah. Hasil cacahannya dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman salak. Selanjutnya, penyerbukan. Ada 2 cara penyerbukan yang diterapkan di CV Sinar Ponti. Cara pertama, yaitu bunga jantan yang sudah dijemur dan diayak, dioleskan menggunakan kuas ke bunga betina, kemudian ditutup menggunakan gelas plastik. Cara yang kedua, yaitu dengan cara memotong bunga jantan dengan ukuran kurang lebih 1 cm, kemudian disisipkan di antara bunga betina, lalu ditutup dengan menggunakan gelas plastik. Selanjutnya, pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong tandan buah dengan arit. Adapun kriteria buah salak yang dapat dipanen yaitu kulit buah salak tampak bersih, mengkilat, dan apabila dipegang tidak kasar. Ujung kulit yang menempel pada tandan berwarna coklat kekuning-kuningan, dan duri-duri kecil di permukaan bulir buah tidak terlihat. Selanjutnya, sertasi dan grading. Buah salak yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan buah. Untuk selanjutnya, dilakukan sortasi dan pengkelasan buah. Selanjutnya, pengemasan. Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi buah salak dari kerusakan, mempermudah dalam penyusunan, baik dalam pengangkutan maupun dalam gudang penyimpanan, dan untuk mempermudah perhitungan. CV Sinar Ponti menggunakan 2 jenis wadah dalam pengemasan. Kemasan dengan menggunakan karung goni ukuran 50 kg digunakan untuk buah salak yang dijual ke agen dan pedagang pengecer. Sedangkan kemasan dengan menggunakan keranjang plastik digunakan untuk buah salak yang dijual ke supermarket. Survei ke petani sekitar. Kami juga melakukan survei ke beberapa petani salak di sekitar CV Sinar Ponti. Yang pertama, ada Bapak Sakti Prangin-Angin yang sudah menanam salak sejak akhir tahun 2006 dengan luas lahan 2 hektar. Awalnya Pak Sakti merupakan petani kelapa sawit, namun karena merasa salak lebih menguntungkan dari segi ekonomis, menyebabkan Pak Sakti beralih menjadi petani salak. Yang kedua, ada Bapak Bahagia yang sudah menanam salak sejak tahun 2009 dengan luas lahan 1,3 hektar. Awalnya Pak Bahagia merupakan petani karet, namun karena merasa salak lebih menguntungkan dari segi ekonomi, menyebabkan Pak Bahagia beralih menjadi petani salak. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.